Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat, sehingga kita telah selesai menegakkan kewajiban besar salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak untuk duduk-duduk taklim kajian ilmu dengan membahas kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, merupakan hadits-hadits sahih yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang sudah masuk bab silaturrahim. Bab silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan. Menyambung hubungan kekerabatan. Bab silaturahim. Penulis rahimahullah menyebutkan, wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, anna a'rabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab yang tinggal di kampung atau di pedalaman atau di sekitar gurun. Dia pun menghalangi lewatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang Arab pedalaman ini mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Kabarkanlah kepadaku. Jadi Arabi ini minta kepada Rasulullah SAW, kabarkanlah kepadaku tentang satu amalan atau amalan-amalan yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Iya, jadi ini termasuk pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang berbobot. Seorang Arab pedalaman bertanya pertanyaan yang berbobot. Kabarkanlah kepadaku tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Qala, maka Nabi SAW bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan bisa menjauhkan dari api neraka. Apa yang pertama yang Mas sekalian? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah yang satu saja dan tidak mempersekutukannya syai'an, sedikit pun juga, dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus sholata, engkau menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata, engkau membayar zakat jika sampai nisabnya dan telah dimiliki selama setahun.
Kemudian amalan yang keempat yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, wa tasilur rahim. Ini pembahasan kita malam hari ini. Engkau menyambung hubungan kekerabatan. Iya. Jadi jamaah sekalian, menyambung hubungan kekerabatan termasuk amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Bahkan digandengkan dengan 3 rukun Islam. Rukun Islam ada 5 jamaah sekalian. Yang pertama, apa yang pertama? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, membayar zakat. Ini rukun Islam. Nah, menyambung hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam gandengkan dengan 3 rukun Islam ini, menunjukkan bahwa hubungan silaturahim itu punya kedudukan yang tinggi. Iya. Punya kedudukan yang tinggi. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Mereka semuanya tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah yang satu saja. Sama hadits ini. Pesan Nabi kepada Arab Badui ini, Arab pedalaman. Semua diperintah. Yahudi, Nasrani, semua non-muslim yang Allah turunkan syariat kepadanya, Allah perintah agar supaya mereka semua beribadah kepada Allah yang satu saja. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan semua amal soleh hanya untuk Allah. Hunafa, dan menjadi orang-orang yang hanif. Apa makna hanif jamaah sekalian? Hanif itu condong kepada tauhid dan berpaling dari perbuatan kesyirikan. Ini kunci yang pertama, amalan yang pertama yang bisa mendekatkan seseorang ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Tauhid. Kemudian Allah sebutkan lagi kelanjutan ayatnya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan mereka semua juga diperintah untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Sama dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kepada Arab pedalaman. Iya. Tegakkan salat, bayar zakat. Kemudian Allah tutup ayatnya, wadalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Maksudnya itu agama Islam. Jamaah sekalian, kenapa Allah sebutkan salat dan zakat di sini? Padahal salat dan zakat sudah masuk di perintah ibadah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, karena keutamaan yang agung yang dimiliki oleh ibadah salat, demikian pula keutamaan yang agung yang dimiliki oleh ibadah zakat. Siapa yang bisa mengerjakan dua ibadah ini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, qoma bi jami'i syara'i'id din. Pasti amalan-amalan yang lain dia akan tegakkan. Jadi dua kuncinya ini Mas sekalian. Setelah dia bersyahadat, dia tegakkan salat, kemudian dia bayar zakat. Sama nasihat Nabi kepada Arab Badui yang bertanya, yang menghalangi jalannya Nabi untuk bertanya amalan-amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Di antaranya salat dan zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat
Fasaufa yalqawna ghayya. Akan datang nanti satu generasi. Generasi yang mana jamaah sekalian? Generasi yang buruk. Generasi yang jelek. Kenapa Allah sebutkan seperti itu? Apa amalannya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka generasi yang buruk? Adaus shalah wattaba'us syahwat. Mereka tidak peduli dengan salat, menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqawna ghayya. Kata Allah, kelak orang-orang yang melakukan itu akan mendapatkan yang namanya ghayyan. Apa itu ghayya jamaah sekalian? Dua penafsiran di tengah ahli tafsir. Yang pertama, dia akan mendapatkan kesesatan di dunia. Yang kedua, lembah yang busuk, yang dalam menanti di neraka jahanam untuknya. Ini penafsiran ghayya untuk orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Salat itu jamaah sekalian imaduddin, tiang agama. Maka aneh kalau ada orang yang mengaku muslim tapi dia tidak sholat. Bahkan pembeda antara muslim dan non-muslim adalah sholat. Iya. Bangunan tanpa tiang pasti rubuh. Demikian pula agama tanpa sholat pasti hancur. Iya. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini sebagaimana Nabi sebutkan di hadits yang kita bacakan tentang zakat. Zakat itu jamaah sekalian punya aturan-aturan. Kalau dia emas, dia memiliki nisab jumlah 85 gram. Kalau perak itu sekitar 595 gram. Ini disebutkan dalam buku-buku fikih. Siapa yang punya harta sebanyak 85 gram emas atau 595 gram perak, bentuknya emas, perak atau uang, dia sudah miliki selama setahun, wajib dia keluarkan 2,5%. Kalau tidak jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti mengingatkan azab yang menanti dia. Ini termasuk dosa besar. Para ulama memasukkan dalam kitab Al-Kabair orang yang tidak mau bayar zakat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah At-Taubah di ayat yang 35 tentang kondisi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum." Nanti hari kiamat Allah akan panaskan harta-harta mereka di dalam neraka jahanam yang mereka simpan, yang mereka tidak mau keluarkan zakatnya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian setelah Allah panaskan sampai derajat yang paling panas, ditempelkan, dilengketkan di dahi-dahi mereka, kemudian di punggung-punggung mereka, dan di pinggang-pinggang mereka. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian, Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya kenapa orang yang tidak mengeluarkan zakat ini Allah siksa di 3 anggota tubuh ini: dahi, punggung, dan pinggang. Kata Al-Baghawi, karena orang-orang yang menahan zakat ketika bertemu dengan orang miskin yang berhak menerima zakat, dia buang mukanya, dia berikan punggungnya, dia berpaling dengan pinggangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hada ma kanaztum faduku ma kuntum taknizun." Setelah mereka disetrika, dipanaskan, dilengketkan di tubuh-tubuh mereka, maka Allah katakan sebagai bentuk penghinaan untuk mereka, inilah harta yang kalian dulunya simpan-simpan di dunia, sekarang rasakan azabnya.
Disebabkan apa yang kalian lakukan dahulu. Jadi jamaah sekalian, zakat ini bukan main-main. Iya. 85 gram nisab emas. Kalau sekarang emas harganya sekitar 1 juta per gram, maka orang yang punya uang 85 juta selama setahun penuh wajib keluar 2,5%. Bagaimana caranya menghitungnya? Dibagi 40, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Iya. Jadi kalau dia punya uang 100 juta dibagi 40 berapa? Hah? 2.500.000. Iya. 2.500.000 atau 250? Hah? 2.500.000. Iya. Kalau dia punya uang 100 juta di bank, di tabungan, walaupun tidak berbentuk emas, maka wajib keluar 2,5%. Dibagi 40. Berarti kalau 100 juta keluar 2.500.000. Nah sekarang ada nisab perak. Perak jamaah sekalian. Perak itu lebih murah. Perak itu harganya 1 gram bisa sekitar 10 atau 11 ribu per gram. Kalau dia sudah punya perak 595 gram selama 1 tahun, wajib dia keluarkan 2,5%. Iya. 595 gram kalau dikali 11.000 sekitar 6 sampai 7 jutaan. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, kalau dia punya uang sekitar 6 sampai 7 juta, berarti sudah sampai nisab perak, harus keluar 2,5%. Jangan dia tunggu nisab emas. Iya, sebagian ada yang berpendapat dia tunggu angkanya emas, harus punya uang 85 juta. Selama tidak sampai 85 juta dia tidak mau keluarkan zakatnya. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, maka yang harus dia lakukan ikut nisabnya perak. Iya. Jadi kalau perak lebih murah. Kalau dia punya duit misalnya 10 juta selama 1 tahun jamaah sekalian, wajib dia keluarkan 2,5% dibagi 40 berarti 250.000. Iya. Ini kadang orang kurang memperhatikan. Kita sebutkan tadi azabnya sangat ngeri jamaah sekalian. Allah panaskan harta-harta yang kita simpan, kemudian jadi bumerang, jadi senjata yang akan menyiksa kita di hari kiamat. Itu Allah sebutkan di surah At-Taubah di ayat yang ke-35. Orang yang menahan zakat, kemudian Allah katakan, "Fadhuqu ma kuntum taknizun." Itulah, rasakanlah akibat harta-harta yang kalian dulu suka tahan-tahan. Kemudian jamaah sekalian ketahuilah, harta yang kita keluarkan zakatnya itu akan membersihkan harta kita, akan membuat harta kita semakin berberkah. Tapi kalau kita tahan jamaah sekalian, iya, akan menanti azab yang pedih. Kadang tidak berkah, kadang ada saja musibah yang menimpa yang mengharuskan duit itu keluar. Iya, dia simpan hartanya, dia tidak keluarkan zakatnya, dia tidak paham. Kadang dia ditimpa musibah yang bisa menyebabkan uangnya juga keluar, tetap sama sebenarnya. Dia tahan zakat, tapi Allah berikan musibah. Iya, sama. Jadi jamaah sekalian, ini bahaya orang yang menahan zakat. Jadi pesan Nabi 4 kepada orang Arab pedalaman ini, kalau mau beramal dengan amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, yang pertama beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang pertama, termasuk jamaah sekalian, tidak merasa sial dengan bulan-bulan tertentu. Iya. Seperti sebagian orang merasa sial dengan bulan Muharram.
Dia katakan bulan Muharram itu bulan yang sangat berbahaya, penuh dengan bala, sehingga dia pun tidak mau melakukan acara-acara pesta, baik pernikahan atau khitanan atau acara-acara kebaikan yang lain. Mereka meyakini kalau tetap akan dilakukan acara di bulan Muharram, misalnya pernikahan, maka pernikahannya akan sial. Ini masuk dalam ranah akidah. Sudah keluar dari amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal iyafah wa tarqah wa tiaratah minal jibt. Nabi sebutkan 3 jamaah sekalian. Sesungguhnya al-iyafah itu zajrut tayr. Dia kalau mau melakukan safar, perjalanan, dulu orang-orang Arab itu dia ambil burung gagak atau burung hantu, kemudian dia terbangkan. Kalau terbang ke kanan, lanjut safarnya. Kalau terbang ke kiri, batalkan safar, pasti celaka kita. Itu iyafah. Kalau burungnya terbang ke tengah, ulang. Begitu terus. Kata para ulama, ini termasuk kejahilan, kebodohan. Masa burung yang menentukan kita safar atau tidak? Nah, kita lebih mulia daripada burung. Burung itu dipotong, bismillah, Allahu Akbar, kemudian dimakan, dijadikan buka puasa. Iya, bukan penentu kita safar atau tidak. Ini iyafah. Kemudian atar itu al-khattu yukhattu bil ardh. Ada orang sok tahu perkara gaib, dia garis-garis di tanah, garis kemudian dia tebak-tebak. Kalau garisnya gini akan terjadi ini, garisnya begini akan terjadi begini. Watiarah dan atiara itu jamaah sekalian, merasa sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Sebagian orang kalau ada burung hantu di atas rumahnya, dia katakan tidak lama lagi ada yang meninggal ini. Maka ini tiara. 3 ini, iyafah, tar, dan tiara, minal jibt, termasuk semuanya sihir yang menafikan tauhid, termasuk kesyirikan. Keluar dari amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Jadi ini yang pertama. Jadi Muharram itu bulan yang mulia, bukan bulan yang sial. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Kata para ulama ahli tafsir, 4 bulan itu yang dimaksud Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram, yang saat ini kita berada di dalamnya. Dan para ulama menjelaskan semua amal-amal soleh di bulan yang mulia dilipat gandakan, sebagaimana dosa di dalamnya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Ini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau nukil dari Qatadah rahimahullahu ta'ala. Jadi Muharram itu bulan mulia, bukan bulan yang sial. Syarat atau nasihat Nabi kepada Arab Badui ini, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dan engkau tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Ini yang pertama, amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, watasilur rahim, engkau menyambung hubungan silaturahim. Menyambung hubungan silaturahim, jamaah sekalian, kata para ulama, maknanya dia kerahkan semua yang dia mampu berupa kebaikan untuk keluarganya, dan dia kerahkan semua kemampuannya untuk menjaga, melindungi sesuatu yang bisa membahayakan keluarganya. Bahkan para ulama seperti An-Nawawi dan selainnya mengatakan termasuk menyambung hubungan silaturahim dengan menziarahi kerabat.
Iya. Mendoakan dia, mengirimkan salam untuknya, mengirimkan hadiah dan memberinya uang. Bahkan Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan dulu di masa Covid, kalau dia tidak mampu datang silaturahim, dia telepon kerabatnya. Kalau perlu dia video call. Dia sambung melalui medsos hubungan kerabat tersebut. Iya. Maka inilah amalan yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Dan silaturahim, kata Al-Qurtubi rahimahullah, itu ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Yang maknanya umum, jamaah sekalian, silaturahmi dalam agama, yaitu kita sambung dengan saling menasehati, saling mengingatkan kepada sesama muslim. Kita bersikap adil dan kita menegakkan hak-hak yang wajib dalam agama, demikian pula yang sunnah. Kemudian silaturahim yang sifatnya khusus, yaitu kita sambung hubungan kekerabatan dengan keluarga. Bahkan kata ulama, termasuk silaturahim itu jamaah sekalian, kalau ada kerabat kita yang berbuat jahat kepada kita, kita seolah-olah tidak mau tahu. Tidak terlalu begitu kita pedulikan, selama masih bisa kita tahan. Iya. Jangan sedikit-sedikit kita merasa disaingi, merasa disakiti. Tapi kita harus menyambung dan seolah-olah tidak tahu dengan kejahatan sebagian keluarga kita. Iya. Bahkan sangat disayangkan jamaah sekalian, kalau ada hubungan kekerabatan yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun telah terjalin, harus terputus hanya karena harta. Waliyadzubillah. Iya. Hanya karena harta. Yang ini tidak mungkin kita bawa mati. Tapi bisa menyebabkan hubungan seseorang dengan kerabatnya terputus. Sampai-sampai Nabi mengancam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Terancam tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Iya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Masih ada waktu, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Iya, merenggakan. Iya. Apakah ada hadits Nabi kalau ketemu burung gagak harus dibunuh? Iya. Siapa tahu burung gagaknya orang, Pak? Iya. Iya. Jamaah sekalian, yang saya tahu hadits perintah tentang membunuh hewan-hewan yang bisa membahayakan. Iya. Bahkan ulama mengatakan walaupun dia berada di tanah haram, walaupun dia sedang ihram. Jadi termasuk larangan ihram, tidak bisa berburu. Iya. Tidak bisa juga membunuh hewan yang ada di Makkah atau di tanah haram. Bahkan tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di Makkah, di tanah haram. Tapi ada hadits yang memerintahkan bolehnya membunuh hewan-hewan yang membahayakan walaupun dia berada di tanah haram, walaupun dia sedang ihram. Seperti apa? Sebutkan dalam hadits. Seperti anjing. Anjing yang gila yang bisa mencelakakan orang. Kemudian kalajengking, ular dan semisalnya. Demikian pula burung gagak, kalau kita anggap itu berbahaya, boleh kita bunuh. Iya. Tapi lihat, jangan sampai anunya tetangga. Kalau anunya tetangga, kita tanya dulu tetangga, tolong burung gagaknya ini. Iya. Mengganggu. Iya, ini wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Iya, Pak.
Ya. Nah. Iya. 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 Baik. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang memiliki tabungan 1 M, berarti 1000 juta. 1000 juta. 1 M. Harusnya dia tidak perlu kita tanya nisabnya berapa. Sudah lewat kalau 1 M. Dia miliki selama setahun, apalagi sudah di bank lama. Tinggal dibagi 40. Berarti sekitar 25 juta keluar. Nah, pernah ditanyakan ke Syekh Ibnu Baz rahimahullah, gimana kalau orang itu belum tahu sebelumnya, baru sampai ilmu tentang zakat saat itu, padahal harta ini sudah dia miliki bertahun-tahun. Maka Syekh Ibnu Baz yang menjadi mufti Saudi ketika itu menjawab, sesungguhnya Allah itu akan memaafkan yang telah lalu, karena dia tidak tahu. Iya, beda kalau dia tahu. Iya. Yang dimaafkan itu yang tidak tahu. Maka setelah sampai ilmu kepadanya, saat itu yang dia keluarkan. Adapun yang kemarin dia bertobat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ini kalau dia tidak tahu. Beda kalau dia tahu. Dia sebenarnya tahu harus mengeluarkan zakat. Iya. Tapi dia simpan sampai kurang lebih 4 tahun misalnya. Maka dia tetap harus kerjakan yang kemarin, yang dia tinggalkan. Karena ilmu sudah sampai sama dia jamaah sekalian. Iya. Beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Sama dengan orang yang sholat. Nabi sampai suruh 3 kali ulang. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali ulang sholatmu, kamu belum sholat. Ulang lagi dia sholatnya. Terus datang lagi kepada Nabi. Nabi suruh ulang lagi sampai 3 kali. Kemudian orang ini bersumpah demi Allah yang mengutusmu ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi sholat yang lebih baik daripada itu tadi. Kemudian Nabi jelaskan tata cara sholat yang benar. Ternyata orang itu tidak tumaknina dalam sholat. Tumaknina itu jamaah sekalian termasuk rukun sholat. Tumaknina itu sampainya seseorang dari rukun yang satu ke rukun yang selanjutnya. Misalnya dia berdiri, kemudian ruku, walaupun dia belum sempat baca Subhana Rabbiyal Azim, tapi dia sudah ruku sesaat, maka dia sudah tumaknina namanya. Tapi memang ada orang yang belum sampai ruku dia sudah i'tidal. Baru setengah badannya turun sudah sami Allahu liman hamidah. Ini tidak tumaknina. Batal sholatnya kalau dia sudah tahu. Tapi perhatikan orang ini jamaah sekalian. Nabi hanya suruh ulang sholatnya saat itu. Iya. Padahal kata ulama, yang tidak tumaknina sholat ini, kemarin-kemarin pasti sholatnya begitu-begitu juga. Iya. Bayangkan jamaah sekalian. Berapa tahun dia sholat tidak tumaknina, tapi yang disuruh ulang hanya yang saat itu. Nabi tidak katakan ulang juga sholatmu semua yang kemarin itu. Tidak. Kenapa kata para ulama? Karena ilmu baru sampai sama dia. Dia tidak tahu bahwa tumaknina itu rukun sholat. Seandainya ada orang yang tahu, sengaja dia tinggalkan tumaknina, maka batal sholatnya harus dia ulang. Adapun orang ini dia tidak tahu, baru sampai ilmu kepadanya, maka semoga Allah memaafkan sholat-sholatnya yang lalu dan Allah terima. Kemudian dia harus memperbaiki setelahnya. Sama dengan orang yang tidak bayar zakat tadi. Itu wallahu a'lam. Sudah waktu?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Iya, mungkin ini saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.